Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang sholih dan sholihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, Ananda yang sholih dan sholihah, setelah PTS, akhirnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu di hati masing-masing, agar Allah memudahkan segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ananda yang sholih dan sholihah, hari ini kita masih melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi ini sampai hasil sidang pertama PPKI. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP, yang berfungsi membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu terbentuk secara resmi. Nah, teman-teman, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 saat ini itu berbeda dengan rancangan awal, ya. Terdapat beberapa perubahan. Yang pertama, mengganti istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. Yang kedua, kata mukadimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta itu diganti dengan pembukaan. Yang ketiga, mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Nah, yang keempat, dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kalimat ini dirubah atau diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kelima, usulan perubahan yang terdapat dalam rencana Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 ayat 1, Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian diubah menjadi Presiden orang Indonesia asli. Yang kedua, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, selain itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui 2 tahap. Ya, yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, kita akan membahas dulu nih yang pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok ketatanegaraan, yaitu yang pertama ada tujuan negara, yang kedua ada bentuk negara, yang ketiga perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu terdiri atas 16 bab, 37 pasal,
4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, yang ketiga yaitu tentang penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 ini diusulkan oleh Supomo. Penjelasan tersebut ada setelah Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan dalam naskah resmi yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2 yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1946. Dengan demikian, penjelasan tersebut aturan tambahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun berupa aturan tambahan, penjelasan tersebut masih merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama ada Reichsstaat, yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional, yaitu pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kepala negara memiliki kekuasaan tidak terbatas. Teman-teman, sepertinya cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.